Dam, file dispen time kemarin, itu kamu taruh mana ya? Di Google Drive. Di Google Drive bagian mana? Ya di situ pokoknya cari aja. Ih, nggak nemu. Di mana toh? Kita tuh mau take podcast bentar lagi. Jangan main HP terus dong. Bentar, 5 menit. Nanti aku bukain filenya. Ih, emang kamu lagi lihat apa sih di HP? Asik banget. Ini loh aku lagi lihat YouTube soal melek finansial. Kan aku sebagai anak rantau nih perlu banget belajar kayak gini. Astaga, Sadam. Materi podcast kita kali ini tentang melek finansial loh. Gimana sih kamu? Hah? Serius kamu? Wah, kebetulan banget dong. Ayo gas. Serius, tapi pantun dulu dong, Dam. Different time kurang oke nih kalau kita nggak pantun. Oke. Makan acar sama bakmi. Cakep, Bakminya enak sekali. cakep. Hai pendengar semua, kembali lagi bersama kami di Different Time. Yeay! Yeay, hai pendengar Different Time. Nggak kerasa ya, udah lama nih kita nggak nge-podcast. Iya juga ya. Tapi nih ya, tadi kata kamu kita mau bahas soal melek finansial. Nah itu bener kan? Ya beneran dong, Dam. Jadi, tema Different Time di episode kali ini adalah yuk jadi generasi milenial yang melek finansial. Dan Different Time udah mendatangkan nih narasumber spesial. Pengalamannya nggak kaleng-kaleng pokoknya. Ah masa sih, emang narsum kita itu ngapain aja? Nih ya, narsum kita kali ini merupakan founder dari pintarruang.id. Terus juga merupakan owner dari anekaprinting.id. Terus lagi, narsum kita ini juga seorang YouTuber yang sudah mencapai 13.000 subscriber. Dan yang gak kalah kece nih ya, narsum kita punya followers TikTok sebanyak 170.000. Wah, ini mah keren banget loh. Jadi makin penasaran deh. Siapa sih narsum keren kita hari ini, Hel? Nah, langsung aja lah ya, nggak pakai lama nih ya. Narsum kita kali ini adalah Kumnas Nasik nih. Hai Kumnas. Halo Hilga, halo Sadam, teman-teman semua. Perkenalkan ya, nama aku Kumas Najustiari dari Ilmu Pemerintahan Angkatan 21. Halo Kumas, apa kabar nih? Alhamdulillah kabar baik sekali Mas Sadam. Alhamdulillah, semoga kabar teman-teman pendengar juga baik ya. Amin, amin. By the way nih ya, tadi kan di awal kita juga udah nge-spill nih ya, soal topik yang akan dibawakan, yaitu mengenai melek finansial. Nah, karena kita udah ketemu nih sama ahlinya, mungkin dari Kumnas sendiri ada nggak sih definisi melek finansial menurut kamu? Oke, thank you. Ya memang walaupun backgroundku di ilmu pemerintahan, namun aku juga menjalankan kegiatan seperti bisnis dan investasi. Kalau arti daripada melek finansial itu tidak ada dalam kamus KBBI, namun adalah kata lain dari literasi keuangan, Helga. Nah, literasi keuangan merupakan pengetahuan kita tentang bagaimana manajemen uang, bagaimana mengalokasikan uang, memilih liabilitas dan kebutuhan, serta bagaimana kita mengatur uang kita supaya lebih produktif. Nah, itu adalah literasi keuangan. Kita akan pelajari itu pada siang hari ini ya. Cakep bener dah jawabannya. Bener-bener kayak yang aku lihat di YouTube tadi loh. Terus nih ya, kalau didengar dari pengertiannya tadi, finansial sendiri penting banget ya buat kita. Emang sebenarnya mengapa sih kita harus sadar dan memandang penting hal-hal terkait finansial ini? Baik, jadi memang Indonesia ya Sadam ya, itu merupakan negara yang perekonomiannya besar sekali. Kita patut bersyukur sebagai negara ketiga yang memiliki perekonomian terbesar di dunia. Namun teman-teman juga perlu tahu, sayang banget, besarnya ekonomi Indonesia itu ditunjang dari kegiatan ekonomi yang konsumtif, bukan yang produktif. Sehingga kita perlu olah bagaimana kita bisa mengetahui tentang literasi keuangan, melek finansial, supaya kita bisa merubah perekonomian Indonesia yang konsumtif menjadi produktif. Salah satunya dengan kegiatan investasi, kegiatan berbisnis, atau kegiatan teman-teman tentang bagaimana cara mengelola uang yang teman-teman miliki. Nah, pentingnya mengapa selain untuk diri teman-teman sendiri, juga untuk orang lain dan bangsa kita. Jadi penting nih bagi kita untuk bisa belajar tentang melek finansial atau literasi keuangan.
Wah, 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 wah. Jadi jawaban kamu tuh keren banget ya tadi, singkat, jelas, padat ya. Dan mungkin aku izin untuk menyimpulkan sedikit ya. Berarti itu dari melek finansial itu nanti kedepannya itu bisa membantu Indonesia untuk yang tadi nih ya, kita itu kan ekonomi udah besar. Tapi sayangnya kita cenderung ke konsumtif bukan produktif. Nah, dengan adanya generasi yang melek finansial diharapkan akan menunjang untuk jadi ekonomi yang produktif gitu ya. Betul sekali, Helga. Waduh, ini ekonominya kerasa banget ya by the way ini. Nah, by the way lagi nih ya, kalau dari kamu nih, ada nggak sih tips bagaimana cara mewujudkan melek finansial itu tadi? Oke, jadi Indonesia akan memperoleh bonus demografi teman-teman, di mana mayoritas masyarakatnya merupakan kita, generasi muda, angkatan milenial, yang bisa merubah bangsa kita sendiri. Nah, tips dan trik untuk kita bisa belajar ataupun mengetahui lebih dalam tentang literasi keuangan atau melek finansial, mari kita sadari motivasi besar tentang mengapa kita perlu tahu. Satu, selain untuk bangsa kita, untuk diri kita sendiri dan orang lain, melek finansial juga berguna untuk kita mengalokasikan uang kita di masa yang akan datang. Nah, kemampuan ataupun wawasan pengetahuan tersebut bisa teman-teman peroleh dari banyak sumber. Bisa melalui YouTube, internet ya, atau membaca buku tentang finansial. Sekarang di era teknologi sekarang ini mungkin ilmu tidak perlu sulit-sulit kita cari, dimanapun kita belajar kita bisa mendapatkannya. So buat teman-teman motivasi tersebut perlu dibangun. Yang kedua, teman-teman harus bisa mempraktekannya. Karena ketika kita belajar teori, banyak dari kita yang tidak mempraktekannya. Dengan praktek secara langsung, ilmu itu akan lebih terserap dan teraplikasikan teman-teman. Contohnya misal, teman-teman walaupun belum punya pendapatan, masih kuliah, tapi teman-teman akan selalu memiliki uang dong tentunya ya setiap bulan. Nah, mari kita coba atur pengeluarannya, atur pemasukannya, atur budgetingnya, juga mari kita belajar investasi dan berapa yang harus diinvestasikan. Nah, itu merupakan tips-tips singkat yang bisa kita lakukan untuk lebih mengerti melek finansial dan literasi keuangan. Gitu, Ilga. Wah, harus langsung aku terapin sih yang apa barusan Kumas sampaikan. Semoga 2022 bisa melek finansial ya, amin. Amin. Amin, amin. Tuh udah dengerin tadi, salah satu tipsnya itu dipraktekin. Siap. BTW nih, aku masih ada pertanyaan nih buat Kumas. Dari yang aku baca tuh ya, yang namanya melek finansial pasti ada juga namanya financial freedom. Sebenarnya financial freedom tuh apa sih? Oke, Sadam. Menarik banget ini. Financial freedom itu dambaan semua orang. Cita-cita semua orang yang melek finansial. Karena dari kita melek finansial, kita bisa dapatin financial freedom. Apa itu financial freedom? Financial freedom merupakan kebebasan finansial atau kebebasan keuangan. Bebas, artinya kita nggak perlu kerja lagi untuk dapatin uang. Loh, kok enak banget? Karena apa yang kita pahami selama ini, uang hanya bisa didapatkan ketika kita selesai bekerja. Namun, mari kita sama-sama pahami, ternyata di negara-negara maju, karena latar belakangku ilmu pemerintahan teman-teman ya, di banyak negara maju, mereka bukan bekerja untuk uang, tapi uang yang bekerja untuk mereka. How to do it? Nah, memang mereka memanfaatkan aset yang mereka miliki dalam bentuk uang untuk menghasilkan uang kembali. Contohnya dengan investasi, menyewakan properti, membeli saham atau obligasi ya. Tentunya yang kita perlu pelajari adalah hal-hal tersebut juga supaya kita bisa mencapai apa yang disebut dengan financial freedom. Kenapa bisa begitu? Karena ketika uang bekerja untuk kita, maka kita nggak perlu bekerja lagi untuk uang. Uang akan menghasilkan uang kembali dan kita bisa menikmati masa hidup kita untuk berwisata, family time, beribadah juga ya. Nah, tentunya akan lebih mendapatkan manfaat yang lebih banyak ya untuk diri kita, orang lain, dan bangsa kita tentunya. Nah, itu adalah tentang financial freedom. Semoga kita semua nantinya setelah mau belajar tentang literasi keuangan, setelah kita melek secara finansial, semoga kita mencapai kebebasan finansial atau financial freedom. Gitu, Sadam. Widih, makasih banget nih jawabannya Kumas.
Biasanya tuh kalau orang dulu tuh bilangnya ayo nabung di emas aja gitu. Kalau sekarang kan banyak tuh instrumen investasi kayak apa tadi, saham, obligasi dan properti. Jadi Betul. paham banget tuh tentang investasi. Sekarang aku jadi paham nih soal financial freedom. Makasih ya Kumas. Sama-sama Sadam. Kayaknya habis ini Sadam langsung investasi emas gitu ya, Dam. Nah, tadi ngomong-ngomong nih ya soal financial freedom nih. Kan nggak mungkin lah ya kita tiba-tiba dengan melek finansial, terus kita langsung dapat mencapai financial freedom itu. Nah, kalau dari Kumas sendiri nih ya, ada nggak sih tahapan untuk mencapai financial freedom itu sendiri? Baik, thank you. Ya, jadi kita itu terkadang baru bergerak ya dengan motivasi yang tepat. Jika motivasi kita tidak tepat atau kita salah memiliki motivasi, maka tindakannya juga salah. Nah, mari kita sama-sama belajar lebih banyak tentang literasi keuangan. Bisa dari banyak sumber yang kemudian akan meningkatkan motivasi kita untuk mencapai hal tersebut, mencapai kebebasan finansial. Nah, dengan kita belajar dari sumber-sumber yang tepat, sumber-sumber yang bisa menambah wawasan kita, mari kita coba praktekkan dengan yang simpel-simpel yang kita miliki setiap hari. Contohnya, misal kita bisa mengalokasikan uang kita yang kita miliki, bisa manajemennya dengan baik, dan terutama yang sering anak muda lakukan ya, memilih antara liabilitas dengan kebutuhan. Banyak dari kita dengan egoisme yang tinggi serta gengsi yang tinggi ya, memilih liabilitas, padahal kebutuhan itulah yang prioritas. Nah, hal tersebut perlu kita latih dalam diri kita supaya bisa apa? Bijak terhadap uang. Karena uang bisa merubah kita. Nah, kalau kita bijak, maka kita tidak bisa dirubah oleh uang ya. Nah, dengan begitu, kita bisa siap untuk mencapai financial freedom apabila kita memiliki motivasi, memiliki sikap dan tindakan yang tepat, juga mau praktek tentang investasi, memilih instrumen yang tepat, memilih tempat berinvestasi yang menguntungkan bagi kita, mampu untuk menganalisisnya, karena investasi itu banyak macamnya. Contoh misal, kita belajar membaca buku atau melihat di YouTube, itu juga bentuk investasi teman-teman. Namun investasi terhadap pengetahuan kita, pengetahuan diri sendiri. Nah, itu juga bentuk investasi yang perlu kita lakukan. Yang kedua, investasi keuangan seperti membangun bisnis, real bisnis seperti aku, atau berinvestasi ke saham, obligasi, ataupun instrumen-instrumen lainnya yang kiranya teman-teman menguntungkan. Nah, pilihan tersebut kembali lagi kepada kemauan atau semangat daripada teman-teman. Baru kemudian kita bisa belajar dan memperhitungkan bagaimana kita bisa mencapai financial freedom tersebut, sehingga kita bisa pensiun dini, kita bisa menikmati masa tua dengan tenang dan aman untuk tetap menikmati bertamasya, family time, dan tentunya melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya yang lebih bermanfaat lagi. Gitu, Elga. Wah, mantep banget sih. Jadi aku simpulin ya. Jadi kita tuh harus banyak belajar literasi keuangan dan belajar dari sumber-sumber yang tepat dan juga harus dipraktekin. Oke, itu yang penting guys. Nah, terus ini ada last question buat Kumas. Sebagai seorang milenial yang belum ada pendapatan tetap ya, bagaimana sih cara mengatur keuangan dengan pendapatan yang belum tetap tersebut dan bagaimana menyusun financial planningnya? Baik, Sadam. Memang banyak dari kita ya, pendapatan tentu selain ada yang mungkin belum punya, juga belum tetap. Namun kita bisa atur karena uang adalah kuasa kita sendiri. Ya, teman-teman ya. Jadi, misal pendapatan teman-teman belum tetap, kita bisa membuat pengeluarannya menjadi tetap dan aman. Contohnya misal, kita atur budgeting secara bulanan. Seberapa kita butuh untuk kebutuhan dasar, makan, minum, bayar kontrakan, dan lain sebagainya, itu yang menjadi prioritas. Dan kita atur budgetingnya. Kemudian kita atur untuk bulan depan lagi. Sehingga apa yang tadinya tidak tetap, bisa kita buat tetap dalam hal pengeluarannya. Nah, untuk bisa membuat pendapatan itu lebih aman lagi, mari teman-teman semangat untuk meningkatkan pendapatan. Karena prinsip orang sukses dalam finansial adalah, ini perlu digarisbawahi, memperbesar pendapatan dan memperkecil pengeluaran.
Nah, semakin teman-teman bijak secara finansial, itu akan tercapai. Nah, mari teman-teman semangat dalam belajar untuk bisa membuat pendapatan kita lebih besar dan aman secara finansial. Syukur-syukur ya di masa depan kita bisa financial freedom dan membantu banyak orang. Gitu, Sadam. Wih. Aduh, ini mantap banget ya. Tadi kita juga dapat highlight nih ya, kalau misalkan untuk mencapai financial freedom ini kita juga perlu untuk memperbesar pendapatan dan memperkecil pengeluaran ya guys. Jadi jangan sok-sokan kalian beli barang sok-sok hedon padahal pendapatannya aja kecil, itu namanya boros. Apalagi anak kos, anak rantau. Jadi jangan boros deh. Setuju nggak nih Kumas nih? Betul sekali, karena banyak kita yang anak rantau juga masih kuliah ya, gengsinya itu besar sekali Hilga. Kadang aku juga tidak bisa mengimbangi ya, karena aku merasa itu kurang produktif, juga bukan suatu prioritas gitu. Jadi semoga teman-teman nanti bisa lebih meningkatkan literasinya dan memilih mana yang produktif, mana yang konsumtif. Bener-bener aku juga setuju ya sama Kumas. Kayak Kumas aja merasa tidak produktif dan tidak perlu untuk mengimbangi gengsi kalian yang besar itu guys. Mungkin hidup itu hanya sekali ya, tapi tetaplah dipertimbangkan biar nanti nggak susah juga ya di masa tua kita gitu kan ya. Betul sekali. Nah BTW ini kayaknya kita keasikan ngobrol ya Kumas ya. Dan sebenarnya masih banyak yang masih bisa digali nih tentang financial freedom, melek finansial, dan lain sebagainya. Tapi sayangnya waktu kita terbatas. Nah mungkin dari Kumas, mau nggak kasih closing statement nih sebelum kita menutup episode podcast kita kali ini? Baik, aku karena latar belakangku ilmu pemerintahan, aku pengen membuat teman-teman, walaupun pembahasannya banyak tadi di ekonomi ya, tapi aku pengen balik lagi ke pemerintahan. Mari kita sama-sama cintai Indonesia, cintai negara kita, peduli terhadap kemajuan ekonomi dan kemajuan bangsa. Salah satunya adalah dengan cara meningkatkan literasi finansial. Kembali ke masalah awal Indonesia tadi, ekonominya besar, tapi konsumtif. Dilihat dari apa? Nilai impor yang besar daripada ekspor kita. Nah, dengan kita melek secara finansial, kita akan tahu bagaimana meningkatkan produktivitas itu. Seperti membangun bisnis, berinvestasi, mengalokasikan uang dengan baik, sehingga kemudian Indonesia, bangsa kita bisa kita support dari diri kita sendiri, diri kita masing-masing. Dengan bonus demografi yang besar yang akan datang, mari kita buat bonus demografi itu benar-benar menjadi bonus. Jangan sampai menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia. Karena jika ekonomi tersebut tidak produktif, bonus demografi malah menjadi beban ekonomi. Karena banyak pengangguran, banyak yang tidak memperoleh lapangan kerja. Dan mari kita tingkatkan buka lapangan kerja seluas-luasnya. Dan kemudian buat teman-teman, dengan meningkatkan literasi finansial, teman-teman juga bisa untuk mengalokasikan uang teman-teman dengan baik supaya kita bisa memilah-milah antara liabilitas dengan kebutuhan, karena itu yang banyak menjadi ancaman bagi generasi muda. Nah, mungkin itu Helga yang bisa aku sampaikan buat teman-teman. Semangat selalu dan selalu belajar tentang literasi keuangan untuk diri kita sendiri, untuk saudara kita, lingkungan kita, dan untuk bangsa Indonesia. Gitu. Wah, keren banget asli. Makasih buat Kumas karena udah berkenan jadi narasumber kita, udah meluangkan waktunya memberikan ilmu dan juga pengalaman yang sangat inspiratif, apalagi buat generasi milenial saat ini deh. Iya, thank you banget ya Kumas, karena di tengah kesibukan kamu bersedia nih untuk jadi narasumber di podcast Different Time. Nah, tapi nih ya teman-teman semua, jangan sedih karena kita mau selesai. Tapi teman-teman bisa kok kepoin tentang ilmu perfinansialan lewat IG, YouTube, dan TikToknya Kumas nih. Mungkin boleh di-spill nih nama-nama akun kamu. Baik, thank you Ilga. Bisa teman-teman untuk tambah lagi tentang literasi keuangan, literasi finansial supaya bisa melek finansial dengan follow Instagramku kumasnazik_y, subscribe YouTubeku Kumas Nazik, dan follow TikTokku @kumasnazik_y ya. Gas, langsung follow IG sama TikTok, terus subscribe gak nih YT-nya Kumas.
Dan jangan lupa juga kepoin Instagram Peduli Sosial dan dengerin podcast di Pentime lainnya, oke? Yap, benar banget. Teman-teman terus ya pantengin IG Peduli Sosial Undip dan juga saya Helga dan partner saya Sadam, kami mohon undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa semua. Dadah. Dadah, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.